Ya, saudara sekalian, kita lanjutkan ya dialog kita. Sengaja kita break 30 menit agar ngeditnya nggak capek. Silakan Ustadz Dewa, kita lanjutkan dari perdebatan mencari Islam. Nggak mungkin langsung melompat, pasti memperdalam agamanya. Ya. Dan biasanya kalau misalnya orang memang niatnya mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran, insya Allah Allah akan bimbing dia, Allah akan tuntun dia untuk mencapai kebenaran itu. Karena apa? Karena Allah sendiri bilang dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Allah sudah menurunkan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Jadi tentang Islam, tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada di semua kitab. Selama dia mau cari ya. Ada dan di itu yang kitab dan itu yang diajarkan ke saya. Makanya setiap saya nggak berani dibilang berdebat ya, diskusi. Diskusi misalkan katakan dia non Muslim, diskusi mau diskusi tentang Islam. Saya jarang sekali pakai Al-Quran. Tapi jangan kesini dulu. Cerita Zakir Naik tadi masih belum tuntas. Kan? Ini juga nggak boleh loncat ya bang. Ya insya Allah. Jadi memang saya melihat di sana itu akhirnya saya dapati selama ini kan saya belajar Weda itu kan berbahasa Sanskrit. Akhirnya saya dapat yang Sanskrit itu Sansekerta. Dan akhirnya dari beliaulah saya mendapatkan Weda dalam bahasa Hindi. Beliau itu Zakir Naik. Kayaknya kan luar biasa dia. Bukan seorang pemuka Hindu tapi kok punya, dan Weda ini termasuk sulit dicari bang. Sulit dicari, nggak ada di toko buku. Nggak ada. Dan saya tahu percetakan terbesar untuk agama Hindu ada di Surabaya justru, di Paramita. Dan saya pernah datang. Terbesar di dunia? Di Indonesia. Indonesia, kalau di dunia lain lagi. Dan kemudian yang banyak mengikhlami saya itu justru tulisan dari Profesor Faid Parkas. Dia seorang salah satu pendiri Alam Abad juga. Profesor. Alam Abad itu kapan didirikan? Waduh, saya lupa. Saya cek. Ini orang udah meninggal ya? Udah meninggal. Tak pikir baru. Ini salah seorang pendiri apa masih baru? Enggak, sudah meninggal. Itu tahun 1800-an. Long time. Ya sudah lama. Dan dia itu seorang Faid Parkas. Jadi Muslim? Enggak. Seorang Hindu. Dan dia seorang profesor ahli Weda. Ahli kitab Weda. Dan dia punya buku yang sangat bestseller sekali namanya Kalkiawatara. Jadi dalam Hindu itu mengenal 10 kalki. 10 kalki dan 4 zaman. Ada yang ditunggu dalam Kalkiawatara itu zaman Kali Yuga. Dan Awatara itu adalah kalau di Hindu itu manifestasi Tuhan yang turun ke dunia. Kemudian untuk menghancurkan semua keburukan, menghancurkan semua kezoliman, menghancurkan semua kedustaan, fitnah, itu tujuannya. Kayak Imam Mahdi dulu. Kalau kami beranggapan, kalau saya setelah belajar menganggapan itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam kitab-kitab Puruna itu jelas sekali disebutkan ciri-cirinya. Ciri-cirinya Kalkiawatara itu lahir di rumah Visnuyas. Visnuyas itu, Visnu artinya Tuhan, Yas itu hamba. Sedangkan ayah Rasulullah Abdullah, hamba Tuhan. Nama ibunya Sumatri yang memegang amanah dan lemah lembut. Aminah. Tidak disusui oleh ibu kandungnya. Berperang dengan 4 sahabatnya. Berbekal pedang dan panah. Tidak mengunci rambutnya. Mengunci rambutnya, karena seorang resi dalam agama Hindu mereka mengunci rambutnya. Sedangkan Kalkiawatara tidak mengunci rambutnya. Kemudian memelihara jenggotnya, tidak makan yang haram, tidak minum yang haram. Kemudian lahir di tanggal 12 di bulan Maghtab. Senin tahun gajah. Rabiul Awal. Tepat dengan 2
April bulannya 571 Masehi. Ya. Ayahnya Abdullah. Ya. Saya masih ingat lagu itu. Iya, anak kecil semua diajarkan, anak kecil Muslim diajarkan lagu-lagu seperti itu. Kemudian juga dihadiahi Tuhan kendaraan tercepat. Buruk. Iya. Ya, walaupun penggambaran buruk itu sendiri orang menganggap wah itu bukan begitu, ya kan? Ya. Bahkan sekali lagi balik lagi ke handphone, kita punya smartphone. Jadi teman-teman di rumah juga boleh cek, silakan Kalki Awatara, cek ke gambar. Nanti banyak tuh keluar gambar. Bahkan lafaz tuh Kalki Awatara. Kalki Awatara. Ini Kalki Awatara. Iya, ada sebelahnya gambar. Oke. Oh, ini penggambarannya ada naik kuda ya? Iya, kuda putih. Kuda putih ya. Okay. Pakai pedang. Lihat di pundaknya ada apa? Panah. Iya. Sesederhana itu aja. Iya. Jadi banyak kita bisa cari tahu dari informasi yang kita bisa dapatkan dari internet. Jadi jangan berkata ini cocokologi, ini bahkan dewa yang tertinggi di Bali, di Hindu pun Brahma itu sebenarnya kan 3 suku kata, Bang. Brahma, Brahmana, Brahma. Dewa Brahma. Jadi ada Trimurti namanya, Brahma, Wisnu, Siwa. Iya. Nah, Dewa Brahma itu kalau diruntun dari sejarahnya itu sekitar 500 sebelum Masehi, tahun 500 sebelum Masehi. Dan itu masa hidupnya Nabi Ibrahim. Oke. Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau orang Yahudi menyebutnya Afram. Nasrani menyebutnya Abraham. Hindu Brahma. Kita Muslim Ibrahim. Coba abang cek istri Dewa Brahma. Istri Dewa Brahma. Istri. Tapi sekali lagi ya, kita berdiskusi sesuatu yang merupakan pengetahuan dan pengalaman ya, sobat era sekalian. Istri Dewa Brahma. Dan ini tidak ada penghinaannya. Saya sama sekali tidak ada menghina agama Hindu, menghina dewa-dewa Hindu, tidak. Istri Dewi Saraswati. Nah, istri Ibrahim siapa? Nabi Ibrahim. Siti Hajar. Yang pertama. Pertama, lupa saya. Siti. Sarah ya. Itu siapa? Itu tulisannya siapa? Istri Ibrahim. Saraswati. Sarah. Karena kata wati di belakang itu menunjukkan gender perempuan. Perempuan ya. Okay. Jadi kalau watinya dihilangkan, Saras. Dan itu masa tahunnya menurut sejarah ya itu ya. Kita ngomong sejarah dan Dewi ini mungkin bisa dikatakan Siti ya. Iya. Karena kan orang Dewi sana Siti mungkin ya. Kita Sayyidah kalau di Jazirah Arab Sayyidah Hawa, Sayyidah Sarah, Sayyidah Hajar. Iya. Nah, ini banyak memperlihatkan tentang Islam, banyak memperlihatkan tentang Nabi. Dan kenapa cuma ada Nabi Muhammad yang ada di setiap kitab? Karena berbeda, karena karena Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan banyak nabi dan rasul untuk kaumnya masing-masing. Dan untuk bani tertentu, untuk wilayah tertentu, tidak semuanya. Tapi khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk semua manusia yang ada di dunia ini, otomatis pasti ceritakan. Tidak hanya di bumi ini, kalau misalnya di alam lain ada makhluk, maka makhluk itu pun umatnya Rasulullah. Umatnya Rasulullah. Nah, insya Allah. Ada yang bilang begitu. Tapi saya nggak tahu ya kalau soal di planet lain atau di mana. Tapi kalau karena saya pernah baca ada kata-kata misalnya Bismillahirrahmanirrahim ya. Dengan nama Allah seru sekalian alam, gitu ya. Iya. Jadi saya pernah baca, lupa saya, tapi saya jangan dijadikan referensi saudara sekalian. Ini kan orang yang nggak paham, cuma membaca sekilas, jadi tidak bisa dijadikan rujukan. Tapi salah satunya gitu, ada kata-kata seru sekalian alam. Nah, sementara kita tahu bahwa alam itu tidak hanya bumi ya, tapi alam raya, jagat raya. Jadi seru sekalian alam gaib juga ya. Jadi jadi dia pembukanya tetap Rasulullah SAW. Itu menurut keyakinan kita ya. Kita nggak bisa benturkan dengan keyakinan yang lain ya, karena masing-masing kan punya keyakinan. Betul. Dan ini pun kita pandang dari perspektif Islam. Karena dalam Islam itu di kitab agama manapun
di kitab agama manapun, selama tidak menyelisihi Al-Quran dan hadis, hukumnya wajib mengimani. Oke.